Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, ayo belajar bareng lagi. Dan kali ini saya mau berbagi tentang salah satu aplikasi andalan saya kalau lagi ngajar, yaitu Wordwall. Apa itu Wordwall? Gimana serunya Wordwall? Gimana cara pakainya? Saya bakal liatin di video kali ini. Jadi apa itu Wordwall? Wordwall itu adalah sebuah aplikasi berbasis web yang bisa digunakan oleh para guru untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Lebih tepatnya sih aplikasi berbasis games. Nah, PJJ yang udah 2 tahun itu kan bikin siswa-siswa kita jadi low motivation dan bosan di rumah karena kebanyakan pembelajaran dikasih sama guru-gurunya itu monoton, nggak interaktif. Ya, paling standar tuh ngasih tugas mandiri lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom atau lewat e-learning. Nggak ada keterlibatan siswa yang bikin seru. Makanya Wordwall itu hadir sebagai alternatif supaya bisa membunuh kebosanan siswa ketika pembelajaran. Games-games di Wordwall itu beragam banget. Jadi nggak cuma serunya doang nih kita dapat, tapi bisa dijadiin sebagai sarana latihan, belajar, dan juga simulasi. Karena games-games yang ada di dalam Wordwall itu dia merangsang dan menstimulus kecerdasan dan keterampilan otak. Namanya juga games edukasi, berarti isinya adalah gabungan dari konten edukasi, prinsip pembelajaran, dan games komputer. Jadi Wordwall itu adalah games edukasi yang didesain untuk belajar, tetapi masih bisa dipakai untuk bermain dan bersenang-senang. Nah, tadi disebutin kalau Wordwall ini punya games yang variatif banget. Untuk program yang basic aja itu ada 18 tipe permainan dengan 5 pembuatan soal. Jadi apa aja sih keunggulan Wordwall? Satu, games edukatif jelas banget karena games-games yang ada di Wordwall memang didesain untuk belajar, ya kan, menstimulus siswa, menstimulus kecerdasan dan keterampilan otak siswa. Yang kedua, media evaluasi. Oh, jelas banget. Kita bisa pakai Wordwall sebagai pengganti ujian-ujian yang printable. Kalau saya lebih suka nggak pakai kertas, jadi lebih suka pakai aplikasi ini. Dan karena dia variatif games-gamesnya, jadi media evaluasi yang kita kasih juga bisa lebih beragam, jadi lebih seru. Yang ketiga, dia punya sistem koreksi otomatis yang namanya juga games, pasti nilainya langsung muncul dan itu bisa langsung input. Untuk yang gratis mungkin nggak bisa di printable, tapi kita bisa langsung input aja ke buku guru atau ke buku nilai. Cuman kalau pakai yang upgrade itu sudah bisa di print hasilnya. Dan yang berikutnya adalah analisis soal. Nih penting banget karena biasanya kita suka pakai ABS ya, analisis butir soal. Nah, di sini tuh dia udah langsung muncul aja analisis butir soalnya. Kita bisa lihat soal-soal mana aja yang emang banyak dijawab siswa, soal-soal mana aja yang sulit, soal mana aja yang sekira-kira harus diperbaiki, dan lain sebagainya. Keunggulan yang terakhir adalah gampang diakses. Ini nggak saya tulis di sini. Gampang diakses tuh karena kalian bisa langsung buka itu di web, misalnya di Firefox atau di Chrome, tapi ternyata ada juga aplikasinya di Play Store, jadi bisa di-download, bisa ada di HP kalian. Nah, kalau sekarang saya mau liatin dulu yang di web. Kalau mau masuk ke web, silakan buka wordwall.net ya, di Chrome-nya atau di Firefox-nya. Oke guys, kita tinggal masuk ke sini wordwall.net dan kita akan disuguhin tampilan depan atau laman depannya seperti ini. Nah, ini ada sign up to start creating. Kalian bisa lihat di sini nih bagian depannya. Di sini tuh bakalan diliatin ada template quiz atau template games yang bisa kalian pilih. Ada match up, ada quiz, ada random wheel, ada missing word, group shot, find the match, unjumble, aduh banyak banget deh ya. Nah, kalau misalnya kalian belum punya akun, kalian tinggal klik sign up to start creating. Gampang banget nih. Kayak gini. Ini sign up, tapi untuk yang basic account yang gratis. Jadi tinggal masukin aja email, atau bisa langsung pakai Google kalau di laptopnya udah masuk Google kalian. Email, passwordnya, confirm password, terus udah locationnya Indonesia lah pasti ya. Terus I accept, langsung sign up, langsung dapet akunnya. Ih, gampang banget ya. Nah, kalau udah dapat akunnya, kita login. Saya mau coba login. Oke, nah loginnya ini cuman tinggal masukin email sama password. Oke, kita skip aja.
Nah, ini tampilan depan dari Wordwall kalau kita udah login. Jadi kita ada di sini Home, Features, Community, My Activities, My Result, dan Create Activity. Kalau mau bikin, kita tinggal klik Create Activity. Cuman kebetulan di akun saya yang ini udah full karena saya pakainya yang akun basic. Jadi nggak bisa lagi. Kita cuman bisa bikin 5 research. Tapi ini 9 ya. Nanti dikasih tahu caranya. Kenapa bisa jadi 9? Karena saya duplikat. Nah, kalau mau lebih dari 5, maka upgrade aja gitu ya. Tinggal di-upgrade, berbayar gitu, upgrade. Nah, cuman aku mau liatin dulu, untuk pengguna basic aja itu ada 18 tipe permainan yang bisa dimainin, yang bisa dibikin. Bisa quiz, match up, open the box, find the match, banyak banget deh. Ada 18, bayangin. Kalau mau di-upgrade lagi, itu bakalan ada tambahan games. Whack-a-mole, flashcard, balloon poop, dan lain sebagainya. Kita lihat ya, upgrade-annya tuh berapa sih harganya. Nih, 36.000 per bulan. Untuk yang basic itu dapat 18, terus sama 5 games yang bisa dimainin. Sementara untuk yang berbayar 36.000, kalian udah unlimited, mau bikin games berapa banyak pun bisa. Tapi tetap tipe gamesnya cuma 18. Kalau mau yang pro baru tuh yang 54.000, kalian bisa 33, bisa semuanya kalau ini, oke? Dan bedanya lagi, ini ada yang printable sama nggak printable. Kalau yang basic kalian nggak bisa ngeprint hasilnya. Jadi tinggal langsung masukin, nanti saya liatin, oke? Kita sekarang ke My Activities. Kita lihat games-games yang udah saya buat. Di sini saya udah sempat buat kuis. Ini kuis juga sebenarnya sama. Yang ini model match up, yang ini word search. Ini find the match ya. Terus ini anagram, ini word search juga, ini kuis. Jadi udah ada 5 jenis nih, ada find the match, kuis, word search, match up, sama anagram. Ada 5. Nah, jadi udah habis. Cuman kerennya nih yang namanya Wordwall ini, ketika kita udah bikin pun, ini kuis yang ini bisa dirombak atau dirubah template-nya, bisa dirubah lagi jenis permainannya. Kita lihat ya untuk yang ini. Kuis mitosis itu adalah games berupa kuis. Cuman kalian lihat di bagian pinggiran sini, ini bisa dari yang satu kuis yang tadi kita bikin, itu masih bisa di switch atau dirubah template-nya menjadi berapa nih? 9, 10, 11, menjadi 11 template games lain. Keren ya. Jadi untuk kuis aja kita bisa bikin find the match, matching, first, random card, dan lain sebagainya. Nanti aku liatin tipikalnya. Cuma aku mau liatin dulu temanya. Selain tadi template-nya yang bisa dirubah, temanya pun bisa dirubah. Nih. Kalau mau lihat tema, ini saya mau liatin dulu kuis yang saya punya ini. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini namanya find the match. Kita kasih pertanyaan atau kita kasih gambar, terus kita cari jawabannya, kita tinggal pilih, misal begini, tuh salah ya. Ini misalnya gambar, muncul gambar, ini tergantung soal yang kita kasih. Misalnya ini gambar apa gitu ya, bisa pakai clue, bisa pakai nggak pakai clue juga. Misalnya ini gambar ini, nah gitu. Oke, dan seterusnya. Nah, temanya tuh yang mana? Ini tampilannya seperti ini. Kita bisa rubah di bawah sini. Misalnya mau yang Christmas tema, misalnya tema Christmas. Dia bentukannya berubah. Dia mengikuti. Atau kita ganti lagi tema yang awan ya. Beda-beda ya. Atau tema lainnya untuk banyak ada space, TV game show, primary, yang paling nggak ada di sini ya. Biasanya saya pakai yang jungle. Bisa macam-macam nih di sini, oke? Bisa yang space deh, coba kita lihat yang space. Nah, bentukannya jadi kayak gini. Oke, itu dia find the match. Oke, itu temanya. Temanya banyak banget nih ya, dan ini beda-beda di setiap kuis yang kita bikin tuh bisa beda-beda temanya dari sononya ya kan. Cuman yang di sini switch templates. Misal kita udah punya soal ini tapi pengen diganti-ganti. Kan tadi ada bisa macam-macam. Dari find the match bisa jadi match up. Nih, kita lihat yang jenis match up ya. Nih, tipenya kayak gini. Nah, tadi masih pakai yang space ya. Tuh, yang match up. Jadi udah ada gambar, kita tinggal drag and drop gitu. Misal ini tadi gambar interpace, kita tinggal tarik ini. Set. Kecil ya hurufnya, kita ganti yang clothes aja. Ada yang jungle tuh.
Ini yang jungle. Ini yang paling saya suka yang jungle. Kira ada bunyi UUAA-nya. Nah, kayak gini. Jadi ini tinggal drag and drop. Di sini ada pertanyaannya. Kalau mau digedein bisa, zooming aja tuh. Tinggal drag. Ini apa namanya? Misalnya ini telepase. Tuh gitu ya. Gitu. Jadi nanti tinggal submit answer aja. Oh, gitu. Oke. Oke, itu kalau bentuknya match up. Kita ganti jadi quiz. Kita ganti jadi quiz. Tuh, bentuknya berbeda lagi. Quiz tuh berarti jadi kayak pilihan ganda gitu ya. Jadi ini ada pertanyaannya, ini soalnya. Kita coba pertanyaan lain. Tuh, gini ya. Jadi kita tinggal pilih aja. Sekarang game show quiz. Game show quiz nih kayak Who Wants to be a Millionaire. Di sini nilainya nilainya tuh nggak pasti, nggak yang 1 sampai 100 karena dia ada tambahan nilai. Namanya quiz kan, quiz show gitu. Nih, biasanya di pinggirannya tuh ada kayak 50-50 tuh. Skornya bisa dikali 2, 50-50, ada extra time. Kita tinggal klik aja. Kalau 50-50 berarti dia ngilang tuh. Jadi jawabannya ini misalnya. Jadi nilainya enggak 1 sampai 100 kalau yang ini ya. Ini buat seru-seruan aja nih kalau buat quiz-quizan. Oke. Oke, selanjutnya ini namanya game show quiz, ada Maze Chase. Maze Chase ini kayak Maze Chase. Kayak game Pac-Man. Tuh kayak game Pac-Man kan. Pertanyaannya di sini, jika sel manusia punya 46 kromosom, berapa banyak kromosom? Kita gerakin aja gini tuh, jangan sampai kena hantu tuh. Seru ya. Tuh. Begitu. Jadi selain ini isinya edukatif banget karena dia didesainnya buat belajar, juga anak jadi seru aja gitu kan, dia sambil main games beneran. Kita lanjutin. Jadi sambil main games dia bisa seseruan lah gitu, bisa mikir gitu ya. Tadi Maze Chase, nah Random Wheel. Nah ini tuh ada games-games yang emang didesainnya untuk kita tampilin secara langsung di kelas main bersama-sama gitu ya. Ini kayak ini nih. Kita bisa misalnya tunjuk anaknya, terus kita spin, terus si anak itu disuruh jawab soal nomor berapa ya gitu. Nah, misalnya ini ya. Nah, disuruh jawab nih anaknya. Nah, ini biasanya kalau kita pakai Infocus terus langsung di depan kelas kita kasih games kayak gini kan bakal seru banget nih. Kalau dia udah bisa jawab, kita eliminate aja soalnya begitu. Terus di spin lagi. Ih, seru ya. Terus selanjutnya ada game show quiz udah flip tiles. Nah, flip tiles juga ini sama kayaknya harus di kelas kalau ini ya. Ini harus di kelas karena kita bisa shuffle misalnya siapa duluan nih si nomor absen nomor 5. Kita shuffle dulu. Nah, terus misalnya kita pakai ini. Terus kalau dia bisa jawab, oke jawabannya adalah kita flip. Nah, ada jawabannya di belakang. Kalau selesai kita eliminate. Seru kan? Back lagi, kita shuffle lagi gitu. Oke, dan seterusnya. Itu namanya flip tiles. Jadi seru. Selanjutnya ada matching pairs. Matching pairs juga sama. Kita ganti tema deh biar ganti tema. Nih. Matching pairs itu berarti ngacak dulu bentar. Ini yang matching-matchingin ya. Kayak gitu. Tahu kan ini games-games kayak gini. Kayak gitu. Ini bisa dipakai seru-seruan buat di kelas nih ya. Namanya matching pairs. Terus apa nih yang belum word search. Nah, kalau word search itu ya biasa nyari kata. Cuman ini word search-nya ada 2. Ada yang pakai clue, ada yang nggak pakai clue. Kalau kita udah bikin soal kayak tadi, berarti ada clue-nya. Ini cara ngejawabnya cuman gini doang. Mereka mau tap hidden word dulu. Kita cari dulu di sini. Misal, nah interpase. Oke, dapetin interpase. Cari pertanyaan yang sesuai dengan interpase. Misalnya gambar ini.
Match up. Jadi ini ada clue-nya. Kalau nggak ada clue-nya ya cuman giniannya doang. Nggak bakal ada gininya, oke? Selanjutnya, seru-seru ya. Random card udah belum? Random card, oke belum. Random card nih kayaknya belum. Random card juga sama nih. Kalau ini harus dimainin di kelas. Jadi ada games-games yang dimaininnya di kelas. Tuh. Ada yang dimaininnya secara langsung. Ini bakal seru. Yang menggerakkan kromatis sepanjang mitosis, siapa nih yang jawab? Nah, ini bisa juga pas kita lagi ngajar online. Tapi juga bisa di dalam kelas, tapi butuh infokus ya tambahan. Misalnya, oh bener, deal gitu. Kemudian selanjutnya. Oke. Ini yang apa sih switch template yang bisa dirubah-rubah ya. Jadi kalau kita bikin satu jenis kuis, bosen dengan soal yang sama, kita bisa ganti template kuisnya begitu. Nah, kalau udah jadi, kita lihat ke bawah sini, kalau udah jadi, pas mau dikasihin, kita bisa, misalnya kita bikin kuis aja. Ini kuis ini mau kita kasih ke anak, caranya adalah cukup di-share sebenarnya. Cuman kita lihat dulu di sini ada option peraturannya. Mau pakai timer atau enggak? Kalau mau pakai timer tinggal atur aja waktunya di sini, mau count up atau mau count down, mau dihitung maju atau hitung mundur atau enggak deh, enggak usah pakai waktu misalnya. Silakan. Ini live-nya bisa banyak sampai 10 atau bisa unlimited aja. Biasanya saya pakai unlimited. Ini yang random pertanyaannya mau di shuffle atau enggak, mau diacak atau enggak. Kalau mau diklik aja. Automatically proceed after marking. Kalau dia udah ngeklik langsung otomatis diproses, atau biar bisa mereka balik lagi ke soal sebelumnya, berarti jangan diklik. Tapi kalau misalnya langsung supaya enggak ada nyontek-nyontek, nah diklik boleh. End of the game-nya mau diliatin jawabannya atau enggak? Biasanya saya enggak ngeliatin jawabannya. Udah, tinggal diklik apply to this activity, terus diklik set assignment-nya nih. Klik twing supaya kalau di set assignment, kita bisa ngeganti judulnya. Misalnya, nah ini nih bisa dibikin tergantung kelas. Misalnya saya kemarin dari 10 kelas, berarti dibikinlah 12 MIA 1, kuis mitosis gitu. Jadi ini tinggal ganti aja misalnya 12 MIA 1 begitu. Nah, di sininya untuk registration-nya pastiin mereka memasukkan nama, jadi enter name aja, jangan anonimus ya. Deadline-nya tergantung, kalau mau ujiannya pakai deadline silahkan. Misalnya harus hari ini selesai gitu ya. Di end of game-nya mau dilihatin jawabannya atau enggak, diklik lagi aja, atau mau dilihatin leaderboard-nya doang, nggak usah start again, tinggal klik start. Selesai, di sini bakalan muncul link-nya, dan link inilah yang bakalan kita bagiin ke WhatsApp grup atau lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Google Classroom dan sebagainya. Tinggal klik copy doang, selesai. Done. Nah, kalau udah selesai, nanti kita lihat hasil mereka jawabnya di sini. My result. Jadi langsung. Enak kan? Gak usah koreksi. Nah, tadi muncul kan tadi 12 MIA 1 kuis mitosis. Berapa orang nih yang ngerjain? Kan no deadlines ya. Saya mau liatin yang udah dijawab sama anak. Nih misalnya yang ini ya. Kita klik aja, gampang banget, tinggal tap gitu doang. Nah, di sini bakalan diliatin yang resultnya atau hasilnya itu dimulai dari berapa jumlah anak yang ngejawab, rata-rata skornya, top skornya berapa, yang tercepat ngejawabnya tuh. Fastest. Di sini bakal dilihatin analisisnya. Tuh, pertanyaan nomor 1, berapa orang yang jawab, ya kan? Dan seterusnya, ini score distribution-nya. Di sini ada leaderboard, kalian tinggal klik aja. Tuh, jadi kelihatan siapa yang jawab tercepat dengan jawaban terbenar. Jadi bisa, misalnya kalau mau kasih giveaway, mau kasih hadiah, ini lebih gampang, langsung muncul dengan sendirinya. Terus di sini ada hasil berdasarkan pertanyaan. Berdasarkan pertanyaan. Nih, yang benarnya berapa orang untuk pertanyaan pertama dan seterusnya. Yang salah berapa orang. Dan di sini bisa diklik twing tuh. Ini analisisnya. Aduh, enak banget tuh ya. Kelihatan orang-orang yang ngejawab benar dan orang yang ngejawab salah. Oke. Terus di sini ada hasil berdasarkan siswa. Nah, ini biasanya kalau aku kliknya yang name. Nah, ini yang name supaya dari huruf A. Jadi gampang kalau mau input ke buku nilai, ini langsung gampang. Karena ini pakai akun basic, jadi kita nggak bisa printable yang ini. Kalaupun ada printable di bagian atas nih ya, itu dia bentuknya di sini di more, di sini ada export to file. Di sini kalian bisa pilih CSV atau Excel. Cuman Excelnya nih
enggak seperti ekspektasi kita kayak di Google Classroom, di Google Form, dia itu akan muncul nama sama jawaban anaknya. Jadi I'm not really recommended untuk print file yang ini, oke? Oke, ini link hasilnya bisa di-share, tinggal diklik aja ini, tuh, tinggal diklik, dikasih ke anak. Saya ini hasilnya ya, gitu bisa. Udah deh, gitu aja, gampang banget ya kan? Sekarang kalau misalnya di activities kita aku mau liatin gimana caranya, tapi melalui activities yang udah jadi ya. Misal nih, yang tadi deh, yang ini. Ini ada pertanyaannya kan. Kalau misalnya mau bikin, kita kan tinggal create activity. Tapi karena aku nggak bisa liatin dulu yang create activity, edit aja nih di sini, edit konten buat lihat. Karena pas create activity pasti munculnya kayak gini juga, cuman kosongan. Nah ini kita bisa judulin di sini. Judulnya apa? Ya. Terus di sini soalnya dia bakalan muncul. Nah soalnya ini bisa, kayak saya liatinnya di nomor baru aja. Nah dia akan kayak gini. Ini yang bentuk kosongannya. Jadi kita bisa isi di sini pertanyaan atau kita pilih gambar. Kalau pilih gambar, tinggal klik di-upload dulu gini. Ting, cari gambarnya. Cari gambarnya, misal nih. Nah, gambar di sini ya. Di sini kasih pertanyaan. Usahakan pertanyaan setiap soal tidak sama. Misalnya kita mau nunjukin gambar gurita, yang satunya gambar siput, tapi pertanyaannya termasuk ke dalam kelompok mana. Nah, yang usahain yang kreatif, jadi pertanyaannya harus berbeda supaya tidak dianggap duplikat di sininya. Misalnya, termasuk kelompok apakah hewan tersebut misalnya. Nah, di sini ada fungsi-fungsi. Ini B itu untuk ngeblok bold jadi tebal, misalnya kayak gini. Termasuk kelompok nih, misalnya kelompoknya mau ditebelin. Nah, tuh ya. Terus hurufnya mau dikecilin, gedein, misalnya mau nulis CO2 nih. CO2 dikecilin tuh gitu ya, bisa. Oke. Terus ini simbol. Ini simbol tuh, kalau mau simbol-simbol. Oke. Nah, ini untuk jawabannya kalian bisa tulis atau juga bikin gambar lagi di sini sama tuh upload. Atau misalnya di sini kita tulis aja contoh ya, Echinodermata. Terus di sini mollusca. Nah, dia dengan sendirinya nih Coelenterata. Untuk pilih kata kunci yang benarnya kita tinggal klik di sini. Ting. Jadi nanti dia akan munculnya cuman ini doang. Ya. Tuh. Oke. Begitu, kalau sudah selesai kita klik dan nah, jadi muncul ya soal yang tadi. Nah, ini kita bisa seperti tadi kita mau pilih misalnya mau yang ini. Temanya bisa dipilih. Tuh, oke. Dan ini tadi seperti tadi bisa dirubah template-nya. Misalnya mau tadi apa? Match up aja misalnya. Dan lain sebagainya. Udah deh, gampang banget ya. Tinggal gonta-ganti doang. Dan ini seru banget. Jadi bikin anak lebih tertarik sama pelajaran kita karena ada tema dan template yang berbeda-beda. Kalau menurut saya begitu. Oke, itu aja kali ya tentang word wall. Kalau masih ada pertanyaan silahkan bertanya di YouTube atau di Instagram saya friesda_jr. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.